Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya hormati dosen pengampu saya, Bapak Dr. Ahmad M. Hum dan teman-teman yang saya sayangi. Kali ini saya akan menampilkan hasil presentasi tugas saya yang berjudul Cina Zaman Dinasti dan Jepang Masa Kuno. Yang pertama, Cina Zaman Dinasti. Masa kuno Cina berdiri dipimpin oleh berbagai dinasti secara bergilir, di mana dimulai dari dinasti Zhou hingga dinasti Manchu. Sepanjang sejarah Cina, pada zaman dinasti tercatat ada 13 dinasti yang memimpinnya. Peristiwa sejarah pada dinasti. Yang pertama, dinasti Xia. Dinasti pertama yang memimpin Cina. Adapun peristiwa bersejarah yang pernah terjadi pada dinasti ini ialah dinasti ini merupakan dinasti berhasil mengembangkan teknik pengendalian banjir yang telah lama momok para petani selama beberapa generasi. Yang kedua, dinasti Zhou. Merupakan dinasti yang paling lama memerintah Cina, yaitu lebih kurang 8 abad lamanya. Adapun peristiwa sejarah yang terjadi pada masa itu yaitu pertama, berkembangnya peradaban, yang kedua, pembangunan ilmu-ilmu filsafat yang semakin maju. Yang ketiga, dinasti Zhen. Dinasti ini merupakan dinasti yang pertama yang memulai era kekaisaran di Cina. Kemudian dinasti Han. Pertama dibangunnya jalur perdagangan darat, pada saat ini kita kenal dengan jalur sutra. Kemudian yang kedua yaitu semakin berkembangnya koneksionisme dan sastra. Kemudian dinasti Zhang. Terjadinya penemuan besar seperti penemuan bubuk misio, mata uang kertas, dan juga kompas. Kemudian dinasti Zhang. Di bawah dinasti Zhang, bidang matematika, astronomi, seni, dan teknologi militer mengalami perkembangan. Selain itu, dinasti ini telah menggunakan sistem kalender yang sangat maju dan bentuk awal aksara Cina modern. Dinasti Qin pada tahun 213 sebelum Masehi, ketika kaisar memerintah pembakaran ratusan ribu buku dan mengubur hidup-hidup 460 sarjana Konfusianisme. Selanjutnya, dinasti Yuan. Perjalanan dari Marco Polo ke Cina, hal tersebut tercatat dalam buku Travels of Marco Polo. Dinasti Ming. Dinasti yang dikenal dengan ekspansi perdagangannya yang menghasilkan pertukaran budaya dengan bangsa barat. Selanjutnya, dinasti Sui. Tentara kekaisaran diperkuat hingga menjadi yang terbesar di dunia kala itu. Selain itu, tembok besar Cina diperluas dan Grand Canal selesai dibangun. Dinasti Tang. Permaisuri Wu Zetian memegang kendali pemerintahan. Wu Zetian disebut sebagai satu-satunya kaisar wanita dalam sejarah Cina. Yang selanjutnya, periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Terjadi suatu periode perpecahan politik yang kemudian dikenal sebagai periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Keadaan geografi penduduk Jepang masa kuno. Keadaan geografi pada penduduk Jepang pada masa kuno merupakan sebuah negara kepulauan yang menyerupai bentuk dari garis melengkung yang terbentang dari timur laut ke barat laut bagian timur benua Asia. Luasnya yaitu kurang lebih 370.000 km.
hingga pada Agustus 370.000 kilometer. Kebudayaan Jepang ini telah dibina oleh Jepang dari sumber-sumber inspirasi lingkungan mereka sendiri. Zaman kuno dan klasik di Jepang ditandai dari dimulainya zaman Kafun pada tahun 250 Masehi. Pada zaman ini dimulailah garis keturunan dari kekaisaran Jepang. Di zaman Kafun ini muncul negara, yaitu negara Yamato yang sangat kuat dan dominan. Negara ini juga dikenal dengan sebutan negara Jepang Purba. Budaya tradisional Jepang adalah hasil dari sejarah yang panjang selama berabad-abad. Selain membentuk budaya sendiri, Jepang juga menghadapi budaya dari daerah lain pada zaman kuno. Salah satunya menghadapi budaya dari Tiongkok yang merupakan tetangga Jepang. Huruf kanji dan juga agama Buddha merupakan adopsi Jepang atas budaya di Tiongkok. Sejarah budaya Jepang juga dibentuk oleh para bangsawan dan pada zaman Heian. Zaman ini shogun dan samurai adalah pemimpin masyarakat hingga bisa menciptakan budaya yang masih bisa dilihat pada zaman sekarang. Jepang mulai membentuk aksaranya sendiri yang dikenal dengan Kona pada zaman Heian. Hal ini membuktikan Jepang sudah mulai mandiri pada akhir zaman klasik. Selain itu, munculnya kekaisaran membuat kaligrafi, merangkai bunga dan juga seni bela diri menandakan Jepang terus membentuk kebudayaan sendiri. Sekianlah hasil presentasi saya yang berjudul Cina di masa dinasti dan Jepang masa kuno. Apabila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Sekian, terima kasih.